Ini pertama kali bendera merah putih dikibarkan, betul nggak Ustaz? Muhammadiyah sampai ke tingkat ranting itu atas nama pimpinan pusat berkemajuan dan mencerahkan. Iya. Kenapa kita sekarang sudah bergembira, saudara? Gembira ya. Tidak ada rasa segan, takut, sungkan gitu. 6 emas ya. 6 emas Di kalau tingkat di provinsi provinsi. sama. Pakar itu bisa kalah sama anak SMA yang tidak memiliki latar belakang ilmu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in amma ba'du. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah kita diberi kesehatan bisa kumpul hari ini dengan kedua ustadz kita yang sehat-sehat ya, Ustadz Kondang. Kedua, salawat serta salam kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Ini pertama kali podcast yang pertama kali kita luncurkan atau launching program dari pimpinan daerah Muhammadiyah yang terpilih, yaitu ada Ustadz Juryadi dan Bang Denny Boy. Jadi narasumber kita pada hari ini untuk launchingnya itu Ketua Umum dan Bendahara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Dokter. Bang Denny Boy. Waalaikumsalam. Nah, ini sangat menarik ya. Kenapa? Ini satu-satunya pimpinan daerah yang memiliki podcast. Ya, Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jadi media dakwah kita ya, karena podcast ini ya media dakwahnya lebih luas lagi, tidak seperti kita ceramah di masjid atau tempat-tempat lain. Ini lebih luas karena masuk di media sosial, bisa di Facebook, YouTube atau Instagram ya Pak Ustadz ya. Jadi saya sangat tertarik, saya sendiri Dr. Donald Anjar Simanjuntak sampai lupa memperkenalkan diri Pak Ustadz. Ini ditunjuk sama Pak Ustadz untuk menjadi host untuk membawakan launching MBTV Muhammadiyah Kota Binjai dengan berkemajuan dan mencerahkan. Luar biasa, ini sangat tertarik sekali saya. Nanti kita kupas tuntas apa sih dibalik motifnya Pak Ustadz ini sampai bisa punya ide untuk memberikan atau membuat program seperti podcast seperti ini. Dulu Pak Ustadz Pak Ustadz Juryadi dulu. Gimana Pak Ustadz? Terima kasih sebelumnya Pak Dr. Donald Anjar Simanjuntak yang memang pada saat ini sebagai host, dan alhamdulillah Pak Dr. Donald Anjar Simanjuntak ini juga kita angkat, kita SK-kan menjadi Ketua Majelis Pengembangan Pembinaan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Jadi podcast yang diluncurkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Binjai dengan nama MBTV Muhammadiyah Binjai ini bertujuan bahwasanya sebagai sarana informasi, kemudian sarana dakwah yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter, yang memang selama ini dakwah itu hanya dari mimbar ke mimbar, masjid ke masjid. Nah, jadi ini lebih luas lagi Pak Dokter, supaya ini bisa dijadikan sebagai perluasan gerakan dakwah di Kota Binjai. Itu Pak Dokter. Itu luar biasa ini Pak Ustadz ya. Ini podcast sendiri tahu nggak apa ini Pak Ustadz? Bang Denny tahu nggak ini podcast ini apa? Jadi podcast ini Pak Ustadz kita jelaskan sedikit ya. Jadi warga Muhammadiyah Binjai ini biar tahu apa itu podcast. Jadi dulu waktu tahun 2003 podcast ini ada seorang penyiar radio Pak, namanya Curie ya. Iya, jadi dia ini maunya bikin siaran radio itu sekehendak hatinya. Jadi nggak mau diatur lah sama orang lain. Jadi harus di set, harus ngomong seperti ini, dia tidak mau. Akhirnya dia bikin sendiri ya siaran radio yang bisa direkam. Ya, pertama dia cari programmer yang namanya Miner inilah yang dia dapuk sebagai programmernya, supaya hasil suara yang dia rekam seperti radio itu bisa di-download di internet.
Nah, dulu kan media 2003 itu belum ada. Belum. Nah, belum secanggih internet sekarang lah. Makanya dulu itu ada namanya iTunes atau iPod. Nah, itu dia mereka menghacker itu. Jadi di hacknya, dimasukkanlah audionya itu di fasilitasnya iTunes atau iPod. Nah, makanya disebut dengan podcast. Ya, bahasa dari pod itu dari iPod, sedangkan cast itu dari broadcast. Jadi, podcast. Nah, itulah sejarah daripada podcast ini. Jadi lebih luas memang podcast ini, tidak seperti ceramah, tidak ada tanya jawab, tidak ada interaksi langsung. Kita di sini bisa interaksi langsung. Interaksi, Dialog. Jadi ini salah satu media ya, khususnya untuk warga Muhammadiyah Binjai lah. Gimana Bang Denny dengan diluncurkannya launchingnya Muhammadiyah TV ini, podcast perdana kita ini? Wah. Apa ini motivasinya ini? Kalau Dari kami, Bang Denny Boy. ya terus terang aja sebagai bendahara pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Binjai sangat bersyukur sekali atas partisipasi dari Pak Dokter juga, yang mana mungkin MBTV ini terbit berkat bantuan dari Pak Dokter dan kontribusi dari Pak Dokter sebesar-besarnya. Ya kami ucapkan terima Bapak kasih Ustadz sekali. yang punya idenya luar biasa ini. Memang ini suatu kemajuan satu langkah lah Iya. untuk PDM Binjai yang periode sekarang ini, Pak Dokter. Jadi tidak bosan ya Pak ya? Iya, supaya Jadi- tidak bosan dan mungkin ortem-ortem kita nanti bisa berkesempatan Pak Ketua ya, Iya. untuk Bisa, ya. mengisi podcast ini ke depan. Nah, ini Pak Dokter, ini visi kami periode 2022-2027 ini menjadikan Muhammadiyah di Binjai ini menggembirakan. Menggembirakan. Jadi kita merupakan tenda besar, rumah Iya. besar untuk ortom di Kota Binjai, dan ini dijadikan sebagai tempat sarana komunikasi. Jadi dialog, ortom bisa ikut di bisa sini, ikut. bisa Pak ya. Terus materinya apa ini Pak Ustadz? Atau masalah agama saja, masalah apa aja yang bisa dibawakan di sini? Tentunya tidak sekedar masalah agama, nanti masalah pendidikan, Masalah sosial, masalah kesehatan, masalah-masalah yang masih berkembang lah, terutama di Kota Binjai, bahkan nanti di tingkat nasional. Tingkat nasional, Nah, tingkat isunya, nasional, ya. isu-isu Khususnya yang isu yang ada di Kota Binjai dulu Pak Ustadz Betul, ya. betul. Ya, politik jadi bisa juga Pak Ustadz ya. Bisa, karena bisa. Muhammadiyah ini tidak buta politik, Tidak buta tapi politik, tidak ya. bisa berpolitik praktis. Iya, gitu Pak Gitu Ustadz. Pak Dokter. Luar biasa ini. Di sini juga ada Jawil ini, kameramen kita, Ustadz Jawil kan. Tim kreator. Tim kreator kita. Jadi Pak Ustadz gini, saya ingin bertanya ini, akhir-akhir ini kan banyak berkembang ya media sosial seperti ini ya kan. Jadi banyak dulu para ahli. Kalau dulu kan kita media cetak, kita media koran, ya kan. Jadi berita itu yang disampaikan ke masyarakat itu semua sudah terverifikasi sama ahlinya, ya kan. Yang dibaca masyarakat tuh sudah tahulah mereka kan, sudah terverifikasi, sudah tervalidasi. Nah sekarang ini media sosial itu justru menjadi sumber referensi kalangan muda, kaum intelektual juga menjadikan media sosial sekarang sumber referensi. Jadi kalau Pak Ustadz bikin seperti ini, saya sangat tertarik sekali. Karena ini bisa menjadi buffer sumber referensi ya. Jadi kita khususnya warga Muhammadiyah Binjai itu kalau untuk mencari referensi ya bisalah dari yang sumber yang jelas, tidak dari media sosial ya kan, begitu Pak Ustadz ya. Jadi seperti yang Pak Ustadz bilang, masalah politik, sosial, ekonomi, budaya, semua kesehatan semua bisa kita bahas. Tentu dengan pertahanan keamanan juga bisa bahas ya. Tentunya dengan expert yang benar-benar ya Pak Ustadz ya, expertnya atau narasumber yang benar-benar bisa diakui Pak Ustadz ya. Menurut Pak Ustadz, bagaimana perkembangan media sosial sekarang ini Pak Ustadz? Media sosial sekarang ini kan menjadi tren nih Pak Dokter. Tren nanti kita saja sebagai manusia bangun tidur sudah membuka HP, media sosial juga kan. Nanti istirahat nengok itu juga, bekerja gitu juga, pulang gitu juga, sampai di rumah istirahat pun melihat itu juga. Jadi memang merupakan suatu tren. Kalau dulu memang yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi melalui media cetak itu koran. Kalau sekarang ini sudah di media sosial sudah lengkap. Jadi bisa secara cepat dan instan gitu kan. Apalagi tren-tren yang terkini. Itu makanya pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Binjai melalui MBTV ini bisa dijadikan sarana itu untuk mempermudah kalangan anak-anak muda, orang tua itu bisa memahami kira-kira apa yang berkembang terutama di Kota Binjai itu Pak Dokter.
Terutama masalah hoax ini ya Pak Ustadz ya. Masalah Nah, untuk berarti menangkal itu diantaranya. Karena sekarang banyak yang copy paste Bang Denny Boy. Iya, siap. Ya kan? Betul sekali. Waktu zamannya Covid dulu Pak Ustadz, ya kan kita copy paste semua. Jadi yang pakar-pakar itu bisa kalah sama anak SMA yang tidak memiliki latar belakang ilmu. Betul, Yang ustadz-ustadz, ulama-ulama juga bisa dikalahkan sama mereka. Dengan Jadi, belajar 1 jam, 1 jam. Ustaz kalah. Iya, Kalah. itu jadi salah satu idenya podcast ini itu Pak ya. Betul. Jadi hoax itu biar nggak berkembang, khususnya untuk warga Kota Binjai Kota dulu Binjai. bahwasannya. Gimana Bang Denny Boy? Kalau Bang Denny Boy gimana ini? Ini Bang Denny Boy kan bergerak di Keuangan, di ada berkaitan dengan Menhan kan, Iya, pertahanan keamanan ini sangat penting kan, Bang Iya. Denny Boy ya. Gimana pendapat Bang Denny? Ya kalau untuk kita Pak Dokter di Kodim lah, terutama kan itu memang banyak sekali dari atasan kita menginstruksikan supaya kayak tadi yang kita bicarakan masalah hoax itu tadi, memang sangat berkembang sangat pesat dan Iya. banyak kasus-kasus yang terjadi itu memang terjadi belakangnya akhirnya ke penjara. Penjara ya. Nah, banyak itu dari Ibu Persid kita juga seperti Iya. itu. Jadi dengan alhamdulillah dengan terbit nanti MBTV ini kita nanti bisa mengundang dari Iya. pihak komandan kita dari Kodim atau dari Danramil setempat di Iya. Binjai Utara ini untuk Bisa kita minta ya. pemateri nanti. Apalagi ini mau 17 Agustus kan Pak Oh Ustadz iya, kan, siap. perubahan. Nanti Bang Denny bisa jadi narasumber kita ya. Insyaallah. Dan referensi yang saya baca di internet, kalau nggak salah Binjai ini pertama kali bendera merah putih dikibarkan, betul nggak Pak Ustadz? sejarah memang ada itu yang di Iya. apa Ya. namanya Dari di Tugu Batu itu ya. Kota Binjai itu Iya. ada itu berita kemarin itu kalau nggak salah saya baca di Tugu itu berkaitan dengan tetangga yang ada di Iya. Kebun Lada Ada di Masjid ya. Simpang 3 sebelah kiri Bener. itu ada kaitan dengan Pak Dokter dengan Itu Masjid Muhammadiyah Bang Denny. bukan masjid biasa masjid umum cuman itu tetangga itu entah siapa yang membuat ada kaitan dengan Tugu Sama Tugu itu. kemerdekaan itu. Oh luar biasa Jadi sejarah Binjai. berita kemerdekaan itu dari Padang kalau nggak salah. Dari Padang ya. Iya. Oh, jadi Diterima pertama sama kali warga di daerah Muhammadiyah sini, di Siap. Kebun Lada ini. Iya. Oh, ini tempat Termasuk salah satu kakek kita. Oh, almarhum ya. Amin. Iya. Oh, beliau ya. Salah satu. Gitu sejarahnya ya. Ya luar biasa. Dan juga kita mengulik sedikit Pak Ustadz ya, karena ini kan cerita untuk launching ya. Jadi kita sejarah Muhammadiyah Kota Binjai juga nanti Pak Ustadz bisa jelaskan ini. Dulu kalau tidak salah pernah madrasah di salah satu di Kota Binjai itu menjadi gereja dulu. Betul nggak itu Pak Ustadz? Ini Muhammadiyah sebelumnya itu kan bergabung tuh Binjai Langkat. Binjai Langkat, benar, benar. Yang tahun 80-an itu sudah diadakan. Enggak Pak Ustadz. Ini tahun 1930. 90. Iya. 30. Oh, itu dulu ada SMK Muhammadiyah ya, yang letaknya Udah ada SMK. Udah ada. Udah ya? Cuma karena memang tidak berkembang lahannya itu, memang sekarang jadi itu ya, jadi tempat di gereja Tanah Tinggi itu, Mas Dino ya, sejarahnya itu kan. Iya. Jadi itu memang merupakan sekarang tidak menjadi aset Muhammadiyah lagi. Jadi bibit toleransi itu udah dikembangkan sama Muhammadiyah Binjai Pak Ustadz ya. Itu permasalahan lahan tanah itu Lahan Mas tanah Dino, ya. kan. Nah, Iya, makanya sekarang ini sudah diperkuat, apalagi Muhammadiyah kan berbadan hukum kan. Jadi aset-aset yang ada di Muhammadiyah sampai ke tingkat ranting itu atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah. Pimpinan pusat. Misalnya sekolah itu dari pimpinan pusat Muhammadiyah supaya apa? Supaya aset-aset yang ada di Muhammadiyah terutama di Kota Binjai itu tidak hilang gitu Pak Iya. Dokter. Ya begitu ya. Jadi kalau melihat dari sejarahnya di Binjai ini sudah ada organisasi Muhammadiyah tahun 1930 ya Pak Ustadz ya. Sudah tahun Sudah, ya? 80 sudah ada. Enggak, 1930 Oh, Pak Ustadz. 30. Kalau sudah pertamanya baru 80. Sebelum merdeka pun kita lagi. Betul. Iya. itu Sebelum betul. merdeka itu sudah ada. plakat itu. Ada plakat saya lihat kan, saya baca-baca di internet itu tahun 1930 itu sudah ada Muhammadiyah. Ya, organisasinya sudah terbentuk tahun 1930 itu. Iya, luar masih biasa. bergabung Binjai Langkat itu Ya. Dan pusatnya di kota. di kota. Ya, ya. Cabang Binjai itu. Ya, dan sekitar tahun 1980 atau tahun 60-an gitulah itu yang di Madrasah Muhammadiyah kalau nggak salah di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di mana Pak? Iya. Ustadz? Di kota. Di kota. Nah, Di itu kota. yang dijadikan salah satu tempat ibadah HKBP Kota Binjai, Pak Ustadz.
Pernah dengar Ustaznya? Itu yang di belakang, lan Iya, belakang, iya. belakang Pak Dokter. Artinya Muhammadiyah Kota Binjai itu udah memfasilitasi untuk umat Kristiani untuk beribadah dulu karena belum bisa dibangun Iya, gereja dulu, gereja HKBP. Itu pertama kali setahu saya. Betul nggak itu Ustaz? Nanti kita cari Iya, referensi. nanti referensi lagi Nanti kita undang narasumber untuk menceritakan sejarah Muhammadiyah Kota Binjai, Bosnya ada Betul, sesi betul, nanti betul. selanjutnya. Itu dia. Apalagi Bang Denny Boy? Kayak mana nih podcast Muhammadiyah TV ini nanti berkembangnya podcast ini kira-kira ya menjadi referensi anak-anak muda. Siap. Sekarang ya kan anak-anak muda, jadi perkembangannya bisa terus kita majukan ya kan. Menurut Bang Denny Boy apa yang bisa kita lakukan lagi nih podcast ini? Ya itu tadi Bang Dokter. Seperti yang awal kita bicarakan tadi, Ortom ini kan masih Bisa ya? masih muda. Iya. Pertama tuh Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Iya. Dan kemarin memang sudah datang ke kantor kita dan melihat ada podcast MBTV kita ini. Keinginan orang sangat besar, Iya. sangat berkeinginan sekali untuk tampil. Iya, iya. Nanti kita buat jadwalnya. Ketua juga sudah mengatur Iya, ke depannya, mulai dari Muhammadiyahnya, ortom-ortomnya sampai dengan majelis-majelisnya ke depan. Majelis ya. Termasuk nanti pimpin-pimpin amal usaha. Misalnya Iya. di sekolah itu kan ada yang generasi muda, siswa yang berprestasi, dan kita akan tampilkan sini Pak Dokter Iya. itu sebagai media syiar Muhammadiyah di Kota Binjai itu. Ya, luar Dari biasa berbagai nih. macam prestasi. Banyak ini kayak misalnya Tapak Suci kan Kaula Muda itu iya. sampai tingkat provinsi juara kemarin di nasional di Padang juga mengikuti Pak Dokter. Mengikuti, Dan ya. nanti akan kita bawa kemari untuk sebagai syiar. Iya. Bahwasanya untuk Kaula Muda itu mesti bisa berkiprah di Kota Binjai itu. Kemarin dapat 6 emas ya. 6 emas, Di kalau tingkat di provinsi provinsi. sama. Tapak Suci. Tapak Suci, Iya. Tapak Suci luar biasa. Ya, jadi ini luar biasa ya podcast ini bisa mewadahi orang-orang yang memiliki akal sehat lah, ya masih nalarnya masih berfungsi, Akal normal. akal normal ya. Sehat dan normal. Luar biasa. Jadi begitu. Nanti di sini mungkin bisa juga bedah buku kita bikin Pak Ustadz ya di podcast ini ya. Iya. Bisa Pak Dokter. ya. Itu Ya. nanti kan ada majelis pustaka. Majelis Yang itu pustaka. kan mengkodir tentang bedah buku. Bedah buku ya. Iya, Benda tentang sejarah bukunya Kota itu Binjai, bisa apa sejarah Muhammadiyah Kota Binjai, sejarah. tentang nanti pendidikan, tentang pertahanan, nah, Iya, bisa iya. juga di situ kan. Iya, setiap podcast nanti mungkin ada kita minta narasumber menyumbangkan satu buku ya Kak. Cocok, Nanti Iya. sekretariatan kita bisa jadi perpustakaan ya kan Pak Iya, Ustadz. insya Ini Allah. sudah ada Ini beberapa Pak- buku kan. Pak Dokter memulai Udah bukunya ada ya. 3 buku, ada 2 buku dari Ustadz Zawil, udah sudah ada sumbangan. Mungkin nanti warga Kota Binjai yang jadi narasumber atau siapapun yang bisa menyumbangkan buku ke sekretariatan kita ya Pak Ustadz ya. Jadi bisa selain duduk di sini diskusi, kita juga banyak referensi buku yang bisa kita baca di sini. Oke, Pak Ustadz, apalagi yang ingin disampaikan Pak Ustadz? Terakhir Pak Dokter, ini karena memang kita dari mulai Musda Muhammadiyah sampai nanti Muscab dan sampai Ranting, tema kita Muhammadiyah berkemajuan dan mencerahkan. Iya. Kenapa kita menyampaikan tema itu berkemajuan? Karena terinspirasi dari Muktamar Muhammadiyah ke-48 Iya. di Surakarta. Ini hasil pemikiran Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Syafiq Mukni itu Iya. meluncurkan Islam berkemajuan. Islam berkemajuan. Di antara ciri-ciri yang beliau sampaikan itu, yang pertama itu berlandaskan kepada tauhid, tidak hanya ibadah-ibadah ritual, tapi aplikasinya dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak hanya tekstual, tapi Ya. kontekstualnya Pak Dokter. Kontekstualnya ya. Nah, kemudian yang ketiga itu menghidupkan istihad dan tajdid. Jadi kita itu supaya berpikir, tidak berhenti tidak berpikir, kemudian pembaruan. Kemudian yang keempat itu mengembangkan wasotia. Wasotia itu artinya pertengahan, dan kita ini sebagai Islam pertengahan, Islam yang terbaik oleh umat. Kemudian yang terakhir adalah memiliki sifat rahmatan lil alamin. Itu aplikasinya kepada nilai-nilai akhlak
dan budi pekerti Pak Dokter. Terakhir menggembirakan. Menggembirakan. Jadi, harus Muhammad gembira, itu dakwah itu harus gembira Pak Ustadz ya. tidak stres, pokoknya Tidak stres. berakal normal. Iya. Berakal normal, sehat-sehat Pak Bendara. Iya betul, karena kemarin kan sudah dibuktikan Pak Dokter sama Ortom itu masuk Iya. kantor kita sekarang sudah bergembira seorang Gembira ya. tidak ada rasa segan, takut, sungkan gitu. Iya. Jadi dengan kita fasilitasi seperti ini, insya Allah Iya. ke depan sesuai dengan tema, dengan apa namanya ini Berkemajuan tadi, dan mencerahkan. Mencerahkan itu gembira. Gembira. Harus gembira, dakwah harus gembira. Oke, terakhir dari bendahara umum kita, Bang Denny Boy, apa yang mau disampaikan Bang Denny Boy? Dengan launchingnya podcast Muhammadiyah Binjai TV berkemajuan dan mencerahkan, apa yang ingin disampaikan oleh Bang Denny? Ya, harapan kita selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Binjai ke depannya seperti tadi kita bahas, Iya. ya diharapkan nanti tampillah dari ortom-ortom ataupun kader-kader muda kita Iya. yang tidak termakan hoax yang selama ini mungkin Iya. bertebaran sangat pesat sekali. Iya. Jadi dengan adanya MBTV podcast Muhammadiyah ini di Binjai, mudah-mudahan bisa mengurangi Dokter, mengurangi Nggak main TikTok aja ya. ya siap. Dengan tidak main yang agak-agak apa bisa dikendalikan kemari seperti itu. Harapannya ke depan seperti itu. Iya, oke. Terima kasih Bang Denny, Pak Ustadz. Saya sangat tertarik sekali ya, karena luar biasa ini. Sangat antusias sekali Pak Ustadz mau bikin podcast ini, karena kalau dilihat dari penelitian Pak Ustadz, media sosial yang berkembang sekarang ini, jadi banyak anak-anak muda sekarang bersifat narsistik. Yang ditampilkan di media sosial itu yang good looking aja. Iya, betul. TikTok ya good looking, bad lookingnya nggak pernah diperhatikan, ya kan? Kalau di acara podcast ini kita semua bisa tampil, ya kan? Bisa tampil, bisa melihat narasumbernya langsung, bisa berbicara secara dua arah, ya kan? Tidak hanya good lookingnya aja, dari dalamnya bisa kita gali di podcast ini. Menggali kemampuan Betul, Termasuk betul. kita berarti sehat akal kita, kemudian sehat jasmani. Nanti suatu saat nanti Pak Dokter kita minta untuk membahas masalah kesehatan. Oh, siap, Pak siap. Dokter itu kan ahli paru ya kan. Jadi supaya jiwa Siap. raga manusia itu sehat. Kalau udah diminta Pak Ketua nggak bisa nolak kita. sejarah kopi sedikit bisa nanti. Sejarah kopi juga bisa. Nah, gitu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak Ustadz? Atau Jawil ada yang sampaikan? Belum bisa ya, belum bisa tampil dia ya. Nanti selanjutnya jadi host atau narasumber beliau. Iya. Ahli ekonomi syariah beliau Pak Ustadz ya. Iya. Zawil Huda, terus hafal berapa juz dia nih? Wah, Luar biasa Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan dengan kita launchingnya Muhammadiyah Binjai TV ini sesuai dengan moto kita ya, berkemajuan dan mencerahkan ya. Mudah-mudahan ini menjadi media dakwah kita. Amin. Ya. Kita semua khususnya warga Muhammadiyah Binjai ya kan bisa terus menyaksikan podcast kita ini yang perdana. Nanti rencana kita tiap minggu ya Pak Ustadz ya. Tiap minggu ada kita tampilkan iya narasumber-narasumber yang lain Pak Ustadz ya. Nah, jangan lupa juga warga Muhammadiyah Binjai ini ada di YouTube nanti ya Bang Denny ya, Pak Ustadz ya, ada di YouTube, ada di Facebook juga, ada di Instagram. Jangan lupa follow Instagram kita, Facebook kita apa tuh Facebooknya Wil? Muhammadiyah TV juga sama ya, Muhammadiyah Binjai TV. Instagram juga sama. Ya YouTube-nya juga sama ya semua ya. Jangan lupa follow. Kalau YouTube-nya diapain namanya tuh Pak Ustadz? Di subscribe ya. Subscribe ya. Share ya, jangan lupa di share. Walaupun ini bukan berbasis karena media sosial sekarang Pak Ustadz kebanyakan itu tujuannya untuk ekonomi, bukan untuk society. Nah, tujuan kita untuk media dakwah, tentunya untuk media dakwah, siar dakwah. Ya, mudah-mudahan nanti selanjutnya kita tampilkan narasumber yang luar biasa ya. Itu aja ya Pak Ustadz ya mungkin ya. Terima kasih Pak Dokter kita yang hari ini tutup jadi host. Ketua Majelis Kesehatan jadi host. Di selang waktu yang sangat sibuk masih bisa menyempatkan diri. Enggak lah, untuk dakwah seperti Pak Ustadz bilang. Berkemajuan, mencerahkan dan menggembirakan. Terakhir Pak Dokter, ya apa itu Pak Ustadz? oleh Pak Denny Boy Bendara, ini dari pimpinan daerah Muhammadiyah. Terima kasih Pak Dokter. Ini apa itu? seluruhnya ini berkat buatan Pak Dokter. Bukan, ini bantuan jauh. Ini bantuan jauh yang
jariah, insya Allah ini bisa dijadikan nilai ibadah. Amin, amin. Dokter ya. Makasih Pak Dokter ya. Oke, terima kasih. Kita tutup ya Pak Ustadz ya. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.